Bismillah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang kenapa banyak bisnis gagal itu di tahun pertama teman-teman, atau kenapa sih banyak bisnis yang gagal. Jadi gini teman-teman, jadi bukan karena nggak punya modal ya teman-teman, bukan karena idenya jelek, bahkan bisnis gagal karena satu hal yang sering kamu abaikan dan kamu mungkin sekarang juga lagi ngelakuin teman-teman. Nah, jadi saya di sini akan bahas tentang banyak kesalahan atau penyebab-penyebab dari gagalnya bisnis itu teman-teman. Jadi kebanyakan orang yang dia mulai buka bisnis karena ikut-ikutan teman-teman, cuma sekedar FOMO. Lihat temannya buka coffee shop, dia buka coffee shop. Lihat temannya nge-thrift jualan baju, dia ikut nge-thrift jualan baju. Langsung bikin toko, tapi mereka lupa satu hal penting teman-teman, apa? Yaitu satu, riset pasar. Dia nggak pernah tahu gimana caranya dia target pasar, target produk dia ini jual ke siapa. Dia nggak tahu teman-teman. Mereka nggak benar-benar tahu siapa yang butuh produk mereka. Mereka hanya sekedar FOMO, ikut-ikutan, sekedar jual. Akhirnya apa teman-teman? Stok numpuk, promosinya ngasal, uangnya ujung-ujungnya apa? Habis di iklan teman-teman. Habis di iklan yang itu nggak efektif teman-teman, nggak mendatangkan banyak cuan buat kalian teman-teman. Lalu ada juga yang nggak sabaran teman-teman, baru 3 bulan nggak untung langsung nyerah. Itu mental FOMO teman-teman. Jadi dia bisnis itu bukan karena benar-benar ada mental bisnis, tapi cuma sekedar ikut-ikutan. Padahal semua orang yang mulai bisnis itu butuh waktu teman-teman, nggak langsung kalian bisa langsung di atas. Itu butuh action yang atau butuh effort yang benar-benar lebih juga teman-teman. Bahkan bisnis besar pun pernah rugi juga bertahun-tahun sebelum akhirnya mereka benar-benar capek sampai di titik dimana mereka benar-benar sukses. Dan yang paling sering terjadi adalah apa? Ego terlalu tinggi buat belajar, merasa udah cukup, merasa udah menjadi gelas yang penuh, nggak mau dengerin feedback orang, malas adaptasi. Ujung-ujungnya apa? Tertinggal. Jadi banyaknya bisnis gagal itu sebetulnya bukan karena bukan karena kita ini nggak pintar teman-teman, bukan karena kamu nggak siap buat proses. Jadi bisnis itu tuh bukan sprint teman-teman, bisnis itu bukan maraton. Jadi kalian nggak usah terburu-buru, nggak usah banyak ngebandingin bisnis kalian sama orang lain. Kalian cuma harus fokus sama apa yang sedang kalian jalani sekarang teman-teman. Jadi gitu. Jadi pesannya teman-teman, kalau kamu sekarang lagi mulai ngerintis bisnis, atau pernah gagal, atau lagi gagal, coba lagi deh, coba lagi sampai kamu sampai di titik dimana kamu mungkin, kalau saya nggak gagal, saya nggak pernah sampai di titik sekarang. Nah itu loh teman-teman yang saya maksud. Mungkin itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subscribe biar kamu nggak ketinggalan lagi, biar kamu nggak jatuh di lubang yang sama. Jangan lupa komen di bawah apa pelajaran penting atau pelajaran paling berharga yang kalian dapat dari kegagalan teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.